baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk
Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Pembacaan Warta Gereja Minggu tanggal 28 Maret 2021. Ibadah hari ini Minggu Palmarum, Minggu tanggal 28 Maret 2021. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kristianto Basuki. Rangkaian ibadah Minggu Tri Suci Paskah, yaitu Malam Getsemani, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, dapat saudara lihat dalam informasi kegiatan Paskah di dalam Warta Gereja ataupun informasi dalam WA Grup GKI Tuban.
Mohon keikutsertaan seluruh jemaat dalam persekutuan doa malam yang dilaksanakan secara online Zoom meeting pada setiap hari Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Jalan Setia Tuhan. Dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9a. Ibadah Paskah anak akan dilakukan melalui media Zoom meeting pada Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun kriteria lomba-lomba dan tata cara aksi Paskah dapat dibaca dalam warta yang sudah di-share dalam grup WA GKI Tuban atau grup WA masing-masing kelas sekolah minggu. Demikianlah warta minggu ini, selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta yang sudah di-share dalam grup WA GKI Tuban. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak? Penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar, kehadirannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong, bagaimana ya Yesus datangmu. Kidung Jemaat 85, bait yang pertama dan bait yang kedua akan kita nyanyikan secara bersama-sama. Surya
Ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Namun sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Nah, disinilah saudara, kita akan bersama merenungkan keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati. Menjadi hal yang begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara sesakma. Kusongsong bagaimana? Saya akan membacakan Matius pasal yang ke-22 ayat ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara, teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberanian untuk menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari kita renungkan hal ini secara pribadi. Kita menyatakan pengakuan dosa kita. Jikalau kita merasakan bahwa kita belum mengambil bagian di dalam mewujudkan kasih bagi Tuhan dan juga sesama. Secara pribadi, mari kita berdoa.
kiranya kami belajar untuk kami terus memandang pada salib Raja kami, Yesus Kristus yang mati, yang kasihnya nyata yang boleh kami rasakan sampai saat ini, hingga hidup kami boleh terbuka, boleh berbagi, dan bahkan dirasakan dampaknya bagi orang di sekitar dan di sekeliling kami. Ampunilah kami jikalau kami belum terlibat, kami belum mengambil bagian di sana. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bersama berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Indah
duduk kembali. Kita akan bersama berdoa memohon pertolongan Tuhan ketika kita akan bersama membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, bahwa dalam segala situasi yang kami hadapi, kami selalu dekat dengan Tuhan, karena kami tahu siapa Tuhan dan bagaimana kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan yang pertama dibaca dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Saya ulangi, Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat Tuhan, kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 118 ayatnya 1-2 dan dilanjut 19-29 secara litani. Bersyukur
Pembacaan yang kedua dibaca dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan akan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam refleksi 1 tahun pandemi oleh karena COVID-19 yang terjadi, baik di seluruh dunia ataupun bahkan secara khusus di Indonesia, memberikan satu pernyataan yang cukup menarik, yaitu bahwa tidak mudah bagi masyarakat atau suatu bangsa untuk menghentikan atau bahkan memutus rantai penularan COVID-19. Dengan berbagai macam alasan yang disampaikan, dan termasuk di Indonesia,
dengan berbagai metode mulai dari PSBB sampai dengan PPKM. Tidak memutus rantai penularan dari COVID-19 itu. Nah, saudara, di dalam refleksi itu disebutkan bahwa ternyata mengapa Indonesia secara khusus belum mampu untuk memutus rantai itu? Ya, jawaban sederhana adalah oleh karena belum adanya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang diterapkan pemerintah. Saya mencoba merenungkan satu pernyataan yang muncul itu, gitu ya. Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi. Gitu ya. Memang ada banyak yang mengatakan ini adalah konspirasi, ini adalah bla bla bla, gitu ya. Tetapi ini adalah hal realita yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan bahkan juga di dunia. Sehingga ketika refleksi itu muncul dan salah satunya mengatakan rendahnya regulasi, apakah itu mungkin timbul oleh karena berbagai tatanan nilai atau bahkan budaya yang ada di Indonesia? Mungkin bagi masyarakat Jawa gitu ya, terkenal dengan adanya mangan ora mangan anggere ngumpul. Saya tidak tahu dalam budaya yang lain begitu ya, yang kalau diterjemahkan itu makan atau enggak makan, yang penting kita ngumpul gitu ya. Ini tatanan nilai yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga ketika keterasingan ataupun bahkan keterpisahan ya, pembatasan jarak atau isolasi atau karantina itu merupakan hal yang bisa membuat masyarakat atau pribadi manusia itu menderita. Belum lagi budaya yang ada itu. Bagaimana masyarakat yang menjunjung tinggi bakti kepada orang tua. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu disebutkan dengan mikul dhuwur mendem jero. Ya. Yang artinya bahwa kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, itu akan menjadi sebuah rasa luka. Bahkan disebutkan itu bahkan akan berdosa sekali di sana. Nah, bagaimana ketika larangan itu dilakukan itu ya? Natal kita tidak pulang ya. Bagi saudara kita muslim beberapa hari yang lalu sudah disebutkan ya, hari raya dilarang untuk bepergian, mudik gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang pertentangan dalam kehidupan nilai secara khusus bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang puasa pun juga ada gitu ya, budaya-budaya yang ada. Jadi kalau kita melihat situasi dan bahkan tatanan nilai budaya yang ada dalam hidup kita, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri dan bahkan menyulitkan apa yang menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pemberlakuan pembatasan sosial. Dalam peribadahan kita pun kita terbatas, kita harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, maka agar supaya itu bisa dilakukan, diperlukan perubahan. Diperlukan penyesuaian terhadap tata nilai kehidupan yang ada. Nah, saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan pemahaman mesianik yang dipahami oleh bangsa Yahudi pada waktu itu ya. Di mana mereka memahami Mesias adalah manusia super. Manusia super yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mesias yang akan mampu mengembalikan supremasi hukum Allah secara murni. Jadi wajar ketika teriakan-teriakan Mesias itu digemakan. Bahkan ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem adalah ungkapan Yesaya, Hosana.
Tuhan selamatkan kami, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kerajaan Bapa Daud. Ya. Itu kalau kita melihat di dalam bacaan dalam Injil Markus dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa kedatangan Yesus masuk ke Yerusalem menjelang Paskah, dia mengendarai seekor keledai muda. Yang kalau itu diterjemahkan memberikan sebuah isyarat, kehadirannya itu penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kedamaian. Ya. Kenapa dia naik keledai muda, bukan dengan kuda yang gagah, kuda yang dipakai perang dan lain sebagainya. Tapi dia pakai keledai. Dia mau menghadirkan bahwa kehadirannya penuh dengan kelembutan dan damai, jauh dari kesan konflik dan atau konfrontatif. Yang kedua, dia datang dengan seekor keledai muda yang mengangkat beban, memberikan sebuah isyarat bahwa beban dunia yang kita boleh tafsirkan itu dosa, yang saat ini dipikul dan ditanggung oleh Yesus. Dan beban dosa ini yang ketiga, itulah yang akan ditampilkan atau disalibkan dalam pengorbanan di atas kayu salib, yang akan membawa manusia kepada pengampunan dan penghapusan akan dosa dunia. Jadi perjalanan yang Tuhan Yesus lakukan masuk ke Yerusalem, perjalanan yang mewujudkan akan salib. Dan perjalanan mewujudkan akan salib untuk menghapus dosa dunia adalah sebuah keniscayaan kalau tidak dijalani dengan penderitaan. Jadi hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada perubahan tata nilai kehidupan dan bahkan pemahaman yang berkaitan dengan Mesias. Dan bagi orang Yahudi itu tidak diterima. Bagaimana penderitaan yang berkepanjangan yang mereka hadapi, ketidakberdayaan, keputusasaan, menghalangi pandangan dan harapan mereka terhadap Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mereka menginginkan kehadiran Yesus itu sebagai manusia super, manusia yang mampu membebaskan dan bahkan menghadirkan kerajaan baru bagi Israel. Kan sama seperti apa yang kita hadapi pada saat ini gitu ya, dengan harapan bahwa vaksin COVID-19 itu dapat menjadi kunci dan jawaban penderitaan dunia saat ini. Tapi tetap bahwa itu bukan jawaban semuanya. Karena apa? Karena ada yang sudah divaksin, beberapa hari kemudian dia terpapar COVID-19. Kita pun berharap ini menjadi sesuatu yang super, sesuatu yang luar biasa. Tapi itu hanya menjadi satu bagian saja gitu ya. Belum lagi kita melihat kontroversi plus minus vaksinasi massal gitu ya, yang ada gitu. Ya kalau kita sih tidak masalah begitu ya, mau halal atau haram, tapi kalau itu memang menolong dan lain sebagainya kan tidak ada masalah gitu ya. Tapi kan ada kontroversi di sana. Kemudian kita lihat perkembangan dan mutasi dari virus. Yang terakhir ditemukan B117 ya. Sehingga orang kemudian banyak menimbulkan banyak timbul pertanyaan, apakah vaksin yang sekarang ini itu mampu untuk mengatasi kemungkinan perkembangan dan mutasi virus yang ada. Nah, jadi saudara dikasihi Tuhan, ternyata itu bukan menjadi sesuatu jawaban yang ada, tetapi sesungguhnya yang bisa dilakukan adalah bagaimana merubah tata nilai, tata kehidupan yang ada. Karena yang bisa
bisa dilakukan untuk memutus rantai penyebaran itu adalah melalui pembatasan jarak sosial dan bahkan kenormalan dalam kehidupan yang baru. Jadi justru saudara, kenormalan baru yang kita jalani itu memaksa setiap kita hidup dengan paradigma dan perilaku yang baru. Yang kadang-kala kita memang nggak bisa menerima ya, kebaktian ini dibatasi, kita dijaga jarak, persekutuan yang dulu erat, kita bisa saling memeluk, kita bisa berjabat tangan, kita bisa menepuk bahu rekan kita. Tapi sekarang ada di dalam sebuah tatanan dan paradigma yang baru, karena disitulah kita bisa saling menjaga, bahkan kita bisa memutus paradigma atau bahkan penyebaran akan COVID-19. Ini penderitaan. Dan ini adalah salib bagi kita. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, nah, persoalannya bagaimana? Bagaimana kita bisa mampu menjalani kenormalan yang baru sebagaimana Kristus yang di dalam kemesiasannya yang baru dengan penderitaan dan salib. Orang Yahudi memandang Mesias itu sosok yang super, tapi Yesus hadir dalam tatanan dan paradigma kemesiasan yang baru, bahwa dia akan hadir sebagai anak domba Allah yang menderita, yang sengsara, dan dia mati di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus pun juga mengalami pergumulan yang sama dalam ketaatan dan kesetiaannya. Nah, bagaimana kita bisa belajar dalam kehidupan kita menjalankan kenormalan yang baru ini? Bacaan kita, saudara, pada hari ini mau mengatakan kepada kita di dalam Yesaya 50. Yang pertama adalah menjadi hamba yang belajar. Tidak semua orang siap dan dapat hidup dalam kenormalan yang baru. Tapi hanya mereka yang sungguh-sungguh mau belajar, mereka yang bersungguh-sungguh mengerjakan dan melakukan. Disitulah mereka akan mampu untuk menjalani kenormalan yang baru. Ya, terlebih di tengah derasnya informasi dan perkembangan yang ada, kita perlu memilih dan memilah akan informasi yang baik, informasi yang faktual dan aktual, dan belajar untuk mengaplikasi, belajar untuk kita mentaati dan lain sebagainya. Meski dengan perjuangan dan juga dengan keteladanan, percayalah bahwa pengorbanan kita itu pun juga tidak akan sia-sia. Jadi yang pertama adalah kita menjadi manusia pembelajar. Manusia yang harus belajar dan beradaptasi. Penuh dengan kreativitas untuk bagaimana kita menjalani hidup ini. Tidak kemudian menyerah, tidak kemudian berputus asa. Dan yang kedua, di dalam Mazmur 118, kita bisa belajar, kita bersama-sama. Kita bersatu, kita menggalang kebersamaan. Dikatakan di sana, betapapun kita adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru sendirian, tidak akan mewujudkan sebuah bangunan. Oleh karena itu diperlukan kebersamaan, ketersalingan untuk kita boleh mewujudkan berkat. Ya, di dalam ayat 26 dalam Mazmur 118, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi sangat diperlukan kebersamaan itu. Dan Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk mereka juga tidak terpecah, untuk mereka tidak terbelah, bahkan mereka harus diminta untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Apa itu? Yaitu kerendahan hatinya,
ketaatannya dalam Tuhan menjalankan misi keselamatan melalui penderitaan salib. Dan hal yang ketiga dalam Injil Markus, kita harus berani menderita. Sebagaimana Kristus yang tidak hanya mengubah paradigma baru tentang kemesiasannya dengan ajaran yang disampaikan, tetapi dengan penuh ketaatan mewujudkan kemesiasan yang baru melalui penderitaannya. Jadi berani menderita itu bukan berarti bahwa kita hanya sekedar tahu Allah yang kita sembah, Mesias Yesus Kristus, anak domba Allah, kita tahu bahwa dia masuk dan menjalani sengsara, menderita. Tapi itu harus hidup, ada kesediaan untuk kita pun berani menderita. Bagaimana kita tetap mewujudkan kesetiaan dalam kehidupan secara nyata. Ya kalau saat ini kita ini menderita, ya Bapak Ibu bernafas pakai masker, saya bisa dibayangkan kalau saya bicara pakai masker, ya, sudah basah ini, gitu ya. Ini tidak enak, tidak nyaman, gitu kan. Mulai dari masker yang tertutup, sekarang dengan model yang ada moncongnya supaya bisa bersuara, gitu ya. Yang terakhir ada respirator semacam lubang udaranya di sini, gitu kan, macam-macam. Itu menolong membuat kita semakin lebih enak, tetapi bukan berarti kemudian kita bebas dan kita mengatakan sudah tidak usah pakai masker. Selesai. Karena itu susah, karena itu memberatkan, karena itu penderitaan. Jadi kita lihat bahwa keberanian menderita bukan hanya kita tahu Yesus yang menderita, tetapi kita tidak mau menderita untuk bersama dengan orang lain dalam situasi pandemi yang kita hadapi pada saat ini. Jadi saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara Minggu Palma yang kita hayati pada saat ini menjadi sebuah pengingat betapa keberanian Kristus untuk menderita di atas kayu salib itu menjadi keniscayaan bagi penyelamatan dunia. Melalui penderitaan dan kematian Kristus Yesus telah mengubah, atau bahkan Kristus telah menjadi manusia Paskah yang mengubah kematian itu menjadi kehidupan, keputusasaan menjadi pengharapan, ketakutan itu menjadi keberanian, bahkan penderitaan untuk meraih dan mencapai keselamatan. Maka bagi kita sekalian, untuk kita membangun keberanian dalam menderita, bukan hanya oleh karena penerapan jarak sosial ataupun menjalani kenormalan yang baru, tetapi pola hidup yang menempatkan keselamatan bersama di atas semua tatanan nilai yang ada. Karena hanya dengan itulah kita bisa menolong dan kita bisa terlibat, hadir bersama dengan pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sebagaimana Tuhan Yesus yang rela dan menderita dan mati, agar supaya manusia beroleh hidup yang dalam keselamatan secara utuh, maka beranikah kita menderita di dalam kita menjalani dan menerapkan protokol kesehatan ini, agar supaya ada kehidupan bersama dengan orang lain. Selamat memasuki Tri Raya Gerejawi menjelang Paskah. Amin. Persembahan pujian dari Paduan Suara Providence Day secara virtual.
Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan formulir liturgis persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja, dengan mengikutsertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing, yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuannya akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli bagi sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kembali kami diingatkan keberanian kami untuk menderita, tapi bukan hal yang kami jalani sendiri, tetapi karena Tuhan telah menjalani dan Tuhan bersedia untuk menyertai. Maka ajarlah kami menjalani segala hal yang menurut kami sebuah penderitaan,
kami jalani dengan kesukacitaan karena bersama dengan Tuhan. Dalam situasi yang ada pada saat ini, di mana kami yang masih dalam menjalani kenormalan baru dalam segala aktivitas kami yang harus beradaptasi untuk tidak menghentikan dan bahkan menyurutkan semangat kami, karena kami ingin dan rindu kehadiran kami, keikutsertaan kami adalah untuk memberikan kehidupan bagi orang lain, bersama dengan orang lain. Maka ajarlah kami untuk taat dan kami untuk setia. Kami yang juga berjuang dalam situasi yang baru oleh karena aktivitas kehidupan, pekerjaan yang mengalami hambatan. Kiranya Tuhan mengaruniakan daya kreativitas kami selaku manusia yang mampu beradaptasi untuk kami tidak menyerah kalah, tetapi sebaliknya dengan hikmat, dengan pertolongan, bahkan dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan, kami terus dimampukan melewati tantangan, persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Dalam hidup bergereja kami pun Tuhan memberikan kesabaran dan kami tetap bersukacita menjalani peribadahan yang terbatas oleh karena aturan dan bahkan menjaga kehidupan bersama. Mungkin kami yang saat ini harus menyaksikan dan kami hadir dalam peribadahan di rumah kami masing-masing. Biarlah kami tetap menyatu dalam rasa syukur kami, bersama-sama dalam perjalanan menjalani adaptasi kenormalan yang baru. Tolonglah kami dan berkati kami ya Tuhan, juga untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan Kota Tuban. Kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap yakin Tuhan memelihara kami, sebagaimana yang boleh kami kerjakan dan lakukan pada saat ini. Tuhan juga mengundang kami untuk kami menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan dalam meja perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada hari Minggu Paskah tanggal 4 April yang akan datang. Biarlah kami menyambut dengan sukacita akan kasih dan anugerah Tuhan. Inilah syafaat kami ya Bapa, yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa yang bersama kami nyanyikan.
Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop dan kemudian saudara dapat berikan ke gereja atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban AC 82407366676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan dari NKB 84 ayat yang pertama. Mari saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Kita akan satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, kami ucap syukur atas anugerah dan juga keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami akan panjatkan pujian syukur jika kami sudah memberikan yang terbaik buat Engkau. Memberkati, Kau memberikan sukacita bagi kami yang sudah memberi yang terbaik buat Engkau. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Natua yang bertugas untuk mengelola. Biarlah Kau memberikan hikmat, sukacita di dalam mengerjakan bagian ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Bapa doa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita karena mengingat sabda Tuhan Roma 8 ayat yang ke-17 bagian B, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Maka beranilah menderita dan jalani hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiring hidup saudara dengan berkat-Nya dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan sepanjang masa. Terimalah akan berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya, karena Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.